Halo Din, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya untuk Dina, Mas Seno, Ican, Dilan, dan juga Lingling. Stay safe ya semua. Din, beberapa waktu yang lalu kan kamu nanyain ya mengenai 4 polis untuk dari Dina, Mas Seno, Ican, dan Dilan yang ada di Prudential. Nanti di akhir presentasiku ini aku jelaskan kembali ya semua isi polis beserta dengan status terkini dari nilai tunai. Nah, Din, kemarin itu kalau nggak salah kan kamu juga concern ya untuk dana kuliah untuk anak-anak terutama. Alhamdulillah, Prudential di awal bulan Juli ini baru aja launching Cerah ya untuk dana kuliah anak terjamin. Nah, aku jelasin dulu ya konsepnya. Nanti kita akan lihat apakah nanti memang kamu tertarik ya untuk pindahin nih polis-polismu yang ada ini untuk ke Cerah ini, dana kuliah anak terutama ya. Oke, sebelumnya aku jelasin dulu ya konsepnya, Din. Jadi sebenarnya kenapa sih ada Cerah ini? Ya, concernnya ini adalah karena resiko saat ini sangat tinggi ya terhadap orang tua yang bisa mengakibatkan anak itu tidak lanjut sampai dengan mereka bisa kuliah. Risiko yang terjadi pada orang tua itu bisa saja risiko kematian ya, yang saat ini pastinya paling tinggi. Tiap hari bisa kita dengar berita kematian itu lebih dari 3 ya, di grup WhatsApp, di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi risiko sangat tinggi, ditambah lagi risiko di mana bisa saja terjadi risiko sakit kronis ya. Misalnya sakit jantung, kanker, ataupun juga meningitis ya, gagal ginjal dan lain sebagainya. Nah, kalau kejadian seperti ini tentu saja orang tua tidak mampu lagi secara normal ya, secara biasanya untuk dia bekerja menghasilkan uang untuk kuliah anaknya dia. Pasti terganggu ya aktivitas dia karena dia perlu waktu, tenaga juga dia harus siapkan untuk dia berobat. Nah, satu lagi kalau ternyata misalnya dia kena cacat, apakah karena penyakit atau kecelakaan. Ya, 3 hal ini sih yang sangat-sangat mengganggu resiko sehingga si anak itu bisa nanti terganggu untuk dana kuliah dia nantinya. Nah, di samping faktor resiko ini yang benar-benar kita nggak bisa duga ya, saat ini benar-benar kita nggak tahu nih besok kita masih ada atau enggak, tinggi banget resikonya. Selain itu, resiko yang lainnya adalah yang namanya inflasi pendidikan ya, terutama untuk biaya kuliah yang sangat tinggi di Indonesia. Rata-rata kenaikannya itu 10% tiap tahun. Ya, kalau kenaikan 10% tiap tahun itu berarti Din dari biaya saat ini akan naik 2 kali lipat setiap 7 tahun atau 4 kali lipat setiap 15 tahun. Jadi contohnya misalnya Lingling berapa? 4 tahun ya saat ini ya. Berarti 15 tahun lagi biaya kuliah saat ini itu naik 4 kali lipat. Wow, mahal banget ya. Nah, oleh karena itu ada 2 faktor nih ya, resiko yang menyebabkan si dana kuliah untuk anak ini bisa terganggu gitu yang tadi saya sebutkan. Tingginya biaya inflasi, yang kedua risiko terhadap orang tua yang mengakibatkan jadi terganggu ya untuk si anak kuliah. Nah, jadi Prudential ini launching Cerah gitu loh. Bagaimana sih? Sebenarnya simpel ya Cerah ini. Intinya tiap orang tua dia setor nih ya, setor untuk dana pendidikan anaknya dia. Nah, tapi untuk dana setoran ini masa bayar ya, masa bayar itu pilihannya hanya 2, mau 5 tahun atau berapa lama waktu yang kita inginkan gitu loh. Minimum 8 tahun ya, ada 8 tahun, 8 sampai 18 tahun gitu loh. Nah, ada juga yang namanya masa tunggu. Masa tunggu itu artinya berapa lama lagi anak-anak itu mau kuliah. Contoh misalnya kayak Lingling, sekarang misalnya dia usia berapa, Din? Sekarang dia usia 4 ya. Berarti kalau dia mau menuju ke kuliah untuk lulus SMA, anggaplah lulus SMA 18 tahun ya. Atau kita mau dana itu udah cair setahun sebelumnya. Berarti kan ada 13 tahun lagi menunggu. Nah, itu masa tunggu namanya. Sedangkan masa bayar, kamu boleh pilih. Kamu cuma mau bayar 5 tahun atau sepanjang masa sebelum Lingling kuliah. Jadi 5 tahun atau 13 tahun. Contoh begitu ya, Din. Nah, ini jadi orang tua setor premi ya. Nah, tapi baru 1 bulan ternyata
dia store premi ya, ada kejadian nih kena COVID dan akhirnya meninggal ya, itu langsung stop bayar ya. Misalnya nih anak bayi baru lahir ya, nah, berarti kan dia masa tunggunya itu 18 tahun, bener nggak Din ya kan? Nah baru 1 bulan orang tuanya sehat-sehat aja, tidak ada masalah sebelumnya, tiba-tiba meninggal. Nah langsung stop itu setorannya. Prudential yang akan lanjutkan terus itu tabungan pendidikan si anak itu sampai dia usia 18 ya. Nanti di usia 18 akan cair sejumlah dana. Dana yang cair itu pertama pastinya uang pangkal kuliah ya yang gede, dan juga tiap bulan akan ditransfer oleh Prudential selama 4 tahun. Berarti ada 48 bulan tiap bulan tuh ditransfer. Terserah apakah uang itu mau dipakai sebagai uang biaya hidupnya dia atau nanti dikumpulin jadi uang bayar semesternya. Itu terserah aja, yang penting Prudential akan transfer tiap bulan. Nah, jadi apa pemicunya kalau seseorang itu si anak itu bisa dia ditabungin gitu oleh Prudential ya? Apakah orang tuanya meninggal atau cacat atau terdiagnosa sakit kronis. Walaupun nanti orang tuanya misalnya dia kena jantung, masalah pada jantung ya, harus bypass jantung dan sebagainya, langsung berhenti kan setoran premi, Pru yang lanjutin. Setelah orang tuanya berobat dan sembuh, bagaimana? Nggak ada masalah. Prudential tetap dengan komitmennya dia sampai dengan si anak itu siap untuk kuliah gitu. Ya. Kalau sehat-sehat aja gimana? Ya nggak ada masalah dong. Ya siapa sih orang yang mau sakit ya, mau meninggal gitu hanya untuk mendapatkan dana kuliah anak ini? Pastinya nggak ada. Itulah namanya risiko ya. Nah kalau sehat ya itu benar-benar alhamdulillah banget. Berarti orang tua diberi amanah ya oleh Allah untuk setor premi untuk kebaikan si anaknya tersebut gitu loh. Nah seperti itu konsepnya Din ya untuk si Prucerah ini. Nanti kamu boleh lihat ya, saya ada kasih video penjelasan mengenai Prucerah yang berisi rekaman suara saya. Nah ini saya udah buatin ya untuk Lingling ya. Kalau nggak salah sih dia lahir tanggal 30 Maret 2017, benar nggak Din? Ya, nah ayahnya kalau kita mau ininya dia dengan ayahnya dia dengan Naseno ya, ayahnya kan tahun ini usianya 41 ya. Nah kalau kita lihat ya, Lingling kan ulang tahun berikutnya, kita selalu lihat ulang tahun dia berikutnya kan ulang tahun kelima ya. Nah berarti dia masa bayarnya itu 13 tahun, karena 18 kurang 5, 13 ya. Nah kalau seandainya kamu mau bayar preminya itu 750.000 per bulan, berarti kan 9 juta per tahun ya. Nah kita kalikan aja 9 juta per tahun itu, boleh kamu bayar bulanan, dikali dengan 13 tahun. Kalau kita kalikan itu totalnya yang di-store oleh nasabah 118 juta ya. Nah nanti ketika dia mau kuliah di usia 18 ya, cair tuh dana uang pangkalnya untuk Lingling tuh 58 juta. Terserah kamu mau sekolahin dia di mana. Misalnya Lingling dapat universitas di mana dia dapat beasiswa ya, jadi gratis, ya nggak ada masalah, Prudential nggak pusing. Pokoknya begitu jatuh tempo dia bayarin semua. Apakah uang itu kamu pakai buat sekolahnya Lingling, atau kalau dia beruntung dapat beasiswa full ya, uang itu kamu pakai ya udah deh Ling, kamu mau jalan-jalan atau apa terserah aja gitu loh. Tapi Prudential tetap komit bayar ya. Nah, dia bayarin itu 58 juta untuk uang pangkal. Nah, setelah dia bayar 58 juta, ya 30 hari kemudian dia udah mulai tuh jalan argonya ya. Tiap bulan tuh dia transfer untuk Lingling ya. Nah, berapa besarnya itu tinggal bagiin aja. 69.600.000 kamu bagi dengan 48 bulan. Nah, setiap bulan itulah yang diterima. Jadi saya totalin aja ya. 69,6 berarti kan total yang dibayar oleh Pru itu 127,6 juta ya. Kalau kita lihat di store nasabah 118 juta, yang dibayar Pru 127,6 juta ya, tetap lebih besar lah apa yang disetor oleh Pru. Artinya apa Din? Kalaupun kamu menabung biasa ya, kamu taruh aja itu duit di bank ya, dibanding dengan di Pru masih tetap lebih gede yang di Pru. Itu pun juga di Pru luar biasa ya, ada jaminan bahwa anak itu pasti kuliah apapun yang terjadi pada orang tuanya. Kalau kita nabung sendiri di bank, iya kalau kita sehat-sehat aja. Kalau terjadi resiko misalnya kena COVID dan meninggal, baru sebulan ya gimana? Setorannya kita baru sebulan itu 750.000 ya. Kapan tempo tuh mau mencapai 118 juta ya? Nggak akan sampai-sampai, bener gak Din? Ya. Nah tapi kalau Prudential no problem, baru store 750.000 terjadi meninggal misalnya juga, atau karena kecelakaan gitu ya meninggal,
ya langsung prudensial yang akan isi terus tabungannya dia. Nah, begitu jatuh tempo, begitu Ling sudah mau kuliah, cair semua dananya. Seperti itu, Din, ya. Nah, kalau kita lihat, Din, ini biaya kuliah saat ini, aku lihat di Google sih, ya, di Atmajaya Jogja, saat ini biaya kuliah di Fakultas Teknik itu, kalau ditotalin tuh sampai dengan dia lulus itu sekitar 123 juta, ya. Ada di situ termasuk uang pangkal, uang semester, dan lain-lain ya, 123 juta. Ini di tahun 2021, sedangkan Ling akan kuliah itu sekitar 13 tahun lagi. Nah, kalau nilai 123 juta ini kita hitung dengan yang namanya future value, artinya berapa sih nilainya 13 tahun akan datang? Ya, nilai itu akan berubah menjadi 424 juta. Ya, mahal banget ya kalau kita lihat, memang perkembangannya luar biasa ya inflasi pendidikan ini. Nah, artinya kalau seandainya kita nabung 750.000 itu memang banyak yang akan ditombok, Din. Ya, makanya kalau masih memungkinkan memang ya yang lain-lain kita hemat-hemat deh. Misalnya uang ngopi, yang lain-lain kita hemat ya, memang kita mau nggak mau ya biaya pendidikan itu nggak pernah turun. Dia selalu pasti lebih mahal gitu loh. Ya, masalahnya adalah kadang kan kita nggak tahu ya anak kita tuh seperti apa. Kita sih berharap dia dapat gitu ya kuliah di universitas negeri gitu, atau dia dapat beasiswa. Nah, tapi kalau misalnya enggak, berarti kan kita udah harus siap dengan universitas swasta. Masa anak kita hanya tamat SMA, sedangkan orang tuanya tamatnya S2, kayak mama papanya? Nggak mungkin kan, Din? Jadi kita selalu prepare untuk yang jauh lebih baik. Kalaupun nanti duitnya berlebih, kan duitnya balik lagi, keterima lagi buat ke si anak. Benar nggak, Din? Nah, kita lihat ya, kalau seandainya ini kita kali 2 ya, setoran kamu itu jangan 750.000, tapi 1,5 juta per bulan. Bedanya jauh, Din. Kalau 1,5 juta per bulan ya, setornya itu berarti kan per tahun 18 jutaan ya. Kalau kamu kali 13, itu total dana setoran itu 236 juta. Nah, sama ya. Kalau ini kita store di Prudential, ya Prudential yang akan jamin kalau terjadi resiko ya terhadap orang tua, dia tetap bayar, atau si orang tua sehat-sehat aja bayar ya. Uang pangkalnya 116 juta, uang semester selama 4 tahun atau 48 bulan itu 139,2. Jadi total yang dikeluarin oleh Prudential 255 juta ya. Berarti tetap ada keuntungan dibanding kamu nabung sendiri. Kalau nabung sendiri nggak ada jaminan kalau terjadi risiko. Kalau di Prudential dia jamin pasti cair. Seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan sama ya, kalau seandainya kuliahnya di Fakultas Teknik Atmajaya Jogja ya, itu kamu nomboknya ya masih di atas 100 sih. Cuma kan 13 tahun lagi ya, saya yakin lah kalian berdua juga jauh lebih mapan, Din, ya. Seperti itu. Nah, ini untuk Dylan ya. Dylan itu kan tahun ini dia usianya 9 tahun ya. Berarti masa bayarnya untuk 18 untuk sampai dengan usia 18 itu 9 tahun lagi, Din. Sama ya konsep kerjanya, di sini kamu lihat nih. Kalau kamu store-nya 1 juta dengan sebelah kanan itu tabel di mana store-nya itu 2 juta. Kamu lihat di situ kalau Dylan store-nya 2 juta ya, total yang dibayar Pru itu 228 juta. Ya kan? Sedangkan kalau kamu bayarnya 1 juta, itu total yang dibayar oleh Pru itu 112 juta ya. Makin banyak premi yang kamu bayar, ya makin tinggi premi, selisih keuntungannya jauh lebih besar gitu. Nah, kamu lihat di sini, Din, beda ya. Kalau Dylan ini 123 juta ini kita hitung 9 tahun lagi jadi berapa sih? Kalau tadi 13 tahun lagi dia jadi 400 juta lebih, kalau ini 290 juta. Ya. Kalau kamu nabung yang 2 juta per bulan untuk Dylan, kamu cuma tinggal nambah sekitar 60 jutaan aja 9 tahun yang akan datang. Ya. Sorry, ini yang pilihan kedua Dylan ini masa bayarnya itu 9 tahun ya, Din ya. Bukan 13 tahun, 13 tahun untuk Ling. Nah, ini untuk Ican gitu ya. Kalau Ican itu sebenarnya gini, Din, Ican itu dia sebenarnya udah lewat nih ya. Sebenarnya paling tinggi anak-anak itu kalau kamu benar-benar mau ngepas ya, mau ngepas itu karena dia minimum masa tunggu itu 8 tahun. Sedangkan Ican tuh tahun ini kan 11 tahun ya. 11 tambah 8 tuh 19 tahun gitu loh. Jadi kalau kamu mau tetap masukin Ican di sini ya, bisa jadi uang ini cair nanti dia di tingkat 2 gitu loh. Ya, kalau kamu nggak masalah sih is okay aja gitu. Toh juga nanti duitnya balik lagi ke kamu kan gitu, Din.
Nah ini kamu juga lihat sama ya, karena dia masa tunggu atau masa bayarnya itu minimum 8 tahun Din ya. Nggak ada yang lebih pendek lagi dari situ gitu loh. Nah kalau kamu lihat, kalau kamu bayar 2 juta per bulan ya, itu kamu nanti di akhirnya masa itu cuma nomor sekitar 60 jutaan kalau Dilan si Ican mau kuliah. Contohnya di Atmajaya Jogja ya. Nah contoh seperti itu Din. Gimana kalau lebih mahal lagi? Wah lebih luar biasa. Kamu bayangin nggak kalau untuk kuliah Fakultas Teknik Atmajaya Jogja itu sebesar 123 juta ya tahun ini. Kamu tahu nggak kalau di UPH Teknik Arsitek itu sebesar 242 juta, hampir 2 kali lipat dari Universitas Atmajaya Jogja. Jadi kalau kita mau sekolahin anak kita di UPH Arsitek itu 2 kali lipat loh Din ya. Makanya tergantung sih kita mau sekolahin anak kita di mana. Tapi saya selalu berpendapat kita siapin yang dana lebih banyak sehingga kita punya banyak pilihan gitu loh, ya kan? Nggak mungkin kan nggak mungkin anak-anak kita hanya sampai tamat SMA karena orang tuanya nggak mampu bayar sementara orang tuanya berdua lulus S2 gitu. Berharap sih dapat beasiswa, berharap banget ya kan? Nah kalau dapat beasiswa duitnya juga nggak ada masalah kan, tetap cair semua, nggak ada ruginya gitu loh ya. Nah untuk Ican, kalau misalnya kamu cuma mau bayar 5 tahun, ini kan pilihannya boleh bayar 8 tahun ya minimumnya. Kalau kamu bayar 5 tahun boleh nggak? Boleh. Kalau kamu bayar 5 tahun, kamu bayarnya udah per tahun aja deh, lebih ringkes gitu loh. Nah kalau kamu bayar per tahun itu sebenarnya lebih hemat Din, karena kalau orang bayar tahunan itu diskon 1 bulan premi. Jadi dia nggak usah bayar 12 bulan premi, cukup dia bayar 11 bulan aja. Saya sih selalu menyarankan nasabah saya ya, karena ini kan asuransi tradisional Din, bukan asuransi unit link ya, bayarnya itu tahunan aja ya, jauh lebih hemat. 1 bulan premi kan lumayan ya kan. Nah kalau dia bayar 5 tahun, kamu bisa lihat di sini berarti total yang dibayar itu kan 5 kali 20,8 juta ya, totalnya itu 104 juta ya kan. Nah sedangkan yang akan dibayar oleh si Prudential ketika si Ican berarti kan usianya nanti ini 8 tahun lagi gitu loh. Kalau si Ican tahun ini 11 berarti 8 tahun lagi itu dia 19 ya gitu loh. Nah waktu itu akan cair uang pangkalnya 48 juta dan selama 4 tahun tiap bulan itu ditotalin total yang dibayar oleh Prudential selama 4 tahun itu 72 juta. Kalau kamu mau tahu per bulan dibagi aja 48 ya. Nah keuntungannya kan jauh lebih besar ya kalau kita bayar secara tahunan, lebih singkat waktunya ya. Juga misalnya masa bayar kamu cuma 5 tahun. Seperti itu Din. Kalau misalnya kamu mau bayarin untuk Ican, bayar 5 tahun aja. Tapi dananya dia tetap cair 8 tahun minimum ya dari saat ini gitu. Nah kemudian banyak juga orang tua yang concern gitu loh. Ini kan untuk dana pendidikan anak dengan jaminan bahwa apapun yang terjadi pada orang tua, dana kuliahnya itu udah aman lah seperti itu. Ya, yang penting kita konsisten aja, ikutin flow-nya. Nah, satu lagi itu adalah bagaimana nih caranya dengan resiko yang sangat tinggi seperti ini. Kalau terjadi resiko, misalnya orang tua si anak, apakah ayah ataupun ibu meninggal ya, ada dana yang cair. Dana yang cair ini untuk apa? Ya untuk bayarin yang kalau premi kan tadi udah dibayarin sama Prudential ya kalau ikut Prucera ya. Tapi biaya-biaya yang lain gimana? Untuk makan dia, ya kan? Untuk pulsa, untuk biaya hidup, bayar listrik, air, telepon dan sebagainya bagaimana, ya kan? Nah, sekarang Prudential juga punya asuransi tradisional. Jadi semua yang saya ceritain ke Dina ini tradisional ya, Din, bukan unit link. Itu namanya Prucinta ya, asuransi syariah ya. Kita dilindungi dalam waktu 20 tahun, tapi bayar preminya nggak usah sepanjang 20 tahun. Cukup separuh waktu aja 10 tahun. Lebih hemat selalu bayar tahunan aja Din. Karena hemat 1 bulan premi ya. Nah jadi dilindungi 20 tahun bayar 10 kali aja, 1 kali 1 tahun. Misalnya gitu ya. Nah jika tidak ada klaim di akhir masa proteksi yaitu setelah 20 tahun dia udah selesai lindungi kita, semua setoran akan dia balikin. Plus dia tambah dengan bonus asalkan kamu bayarnya pakai auto debit Din. Ya pakai auto debit aja lah biar nggak pusing ya. Seperti itu. Jadi jika meninggal cair santunan 100% uang pertanggungan ya. Kalau misalnya meninggal karena kecelakaan yang cair itu bukan 100% tapi 300%, 3 kali lipat dari uang pertanggungan.
Kalau meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan, cairnya itu bahkan 400% karena ini produk syariah. Walaupun semua orang boleh punya gitu loh. Apakah dia muslim, non muslim, tapi ini adalah produk syariah ya. Nah, di akhir masa proteksi, di akhir tahun ke-20, semua setoran balik 100%. Yang tadi saya cerita ya, kalau ternyata tidak ada klaim atau tidak terjadi resiko. Ini Din, nah jadi aku saranin untuk Mas Seno buka ini aja, Pru Cinta, ambil UP 1M. Dan anak-anak boleh kamu bukain Pru Cerah ya. Nah ini kalau kamu juga mau buka Pru Cinta boleh, aku udah bikinin hitungannya Din. Kalau untuk Mas Seno itu mau UP 1M itu premi per tahunnya 15,48. Tapi kalau mau UP 750 juta itu premi per tahunnya itu 13 juta ya. Nah, uang selama 10 tahun ini pasti balik semua. Sama kalau Dina mau UP 1M itu kamu bayar preminya per tahun 12,6 juta ya. Kalau mau 500 juta cuma 7 jutaan aja Din. Kamu boleh nih ambil yang kalau mau 500 juta dan Mas Seno ambil yang 1M. Nah, ini aku jelasin ke kamu isi pada polis yang sekarang ya. Ada 4 polis ya Din. Link-link aja nih yang nggak ada polisnya nih. Ya. Nah, semua pemegang polisnya itu adalah atas nama Dina ya. Polis yang pertama itu tertanggung utamanya itu Mas Seno ya. Mulai polisnya itu tanggal 16 Juni 2014 ya. Nah, apa aja isinya? Polisnya Mas Seno itu satu kartu rawat inap rumah sakit yang masih kartu merah ya Din. Itu PHS ya. Jatah kamarnya 600.000 per hari. Ada UP jiwanya nggak? Ada UP jiwanya 253 juta dan ada payer. Payer itu artinya kalau terjadi resiko dia terdiagnosa sakit kritis, dia nggak usah bayar lagi, nanti Prudential yang akan lanjutkan isi polisnya dia ya, bayarin gitu. Preminya berapa? 1 juta ya. Nah, jatuh temponya ini belum terbayar nih Din. Nanti makanya ada dana di suspend, belum ketarik oleh Prudential gitu loh. Dana ini ya. Nah, saldo nilai tunai saat ini untuk Mas Seno itu 39,6 juta. Nah, tapi jangan lupa Mas Seno pernah klaim di Prudential itu sebesar totalnya ya 25,2 juta ya dari polisnya dia. Nah, nanti aku jelasin ya mengenai COI ini. Sebenarnya kalau kamu nggak mau bayar sebesar 1 juta ini boleh, tapi kamu tetap mau menikmati manfaat ya, boleh. Itu boleh untuk bayar COI-nya aja, cost of insurance Din. Cost of insurance-nya itu 361.000 untuk semua manfaat ini. Jadi semua manfaat tetap jalan, yang penting COI-nya tetap terbayar. Nah, cuma bayar COI-nya ini nggak bisa bayar bulanan gitu Din. Harus satu kaligus bayar ya, berupa top up seperti itu. Bayarnya tahunan lah biasanya ya. Nah, kalau untuk polisnya Dina sendiri itu mulai polisnya 23 Juni 2014. Ya, kalau Dina punya dan anak-anak itu kartunya itu masih yang PHS plus yang B ya, kamarnya 425.000. Kamu ada fasilitas sakit kritis, sakit kronis itu kalau terdiagnosa cair 100 juta. UP Jiwa ada 121 juta ya. Payer juga ada kalau terdiagnosa sakit kritis, stop bayar Prudential yang akan isi polis kamu gitu. Preminya 800.000 gitu. Saat ini ada nilai tunai 29,3 juta ya, dan ada suspend nih belum ketarik oleh Prudential 1,6 juta ya. Nah, kalaupun Dina mau untuk tetap maksudnya untuk manfaat ini tetap ada ya, berarti kamu tinggal top up aja. Top up berupa bayarin COI-nya aja gitu. Jadi nggak perlu bayar 800.000, tapi yang penting 335.000 ini COI-nya itu harus tetap terbayar terus Din, sehingga manfaat tetap jalan ya. Sedangkan untuk Dilan dan Gisan itu masing-masing premi 500.000 ya Din ya. Mereka sama ya, kartu rumah sakit PHSB dengan limit kamar itu 425.000 ya. Kalau Dilan ada UP minimum banget ini ya, harus ada ini soalnya 29 juta. Kalau si Ican 21 juta. Parent payer juga ada, artinya kalau terjadi resiko pada orang tua ya, polisnya ini tetap hidup gitu loh Din. Nah, kalau Dylan itu dia belum pernah ada klaim ya, semoga nggak ada ya. Kalau si Ican udah pernah nih, total klaimnya dia 4,4 juta ya. Nah, jadi kalau kita totalin nih semuanya Din, total yang sudah diklaim oleh Pru ya untuk 4 polis ini itu adalah 49,3 juta.
Sedangkan nilai tunainya itu kalau kita totalin yang punya Mas Seno, punya Dina, punyanya Dilan ada 21,3 juta, punyanya Ican 21,9. Totalnya 112,1 juta. Nah, sementara kan kalian sudah ikut berarti selama berapa lama tuh, Din? Dari Juni 2014 sampai 2021 itu sekitar 7 tahunan, benar nggak, Din? Ya kan? Nah, kalau kita kaliin tuh, berarti kan totalnya itu bayar preminya sekitar berapa? 2,8 ya per bulan ya. Kali 12 kali 7 tahun tuh 235 ya. Sedangkan karena selama ini Dina yang jadi agennya ya, berarti kan komisi kan balik ke kamu juga ya. Itu